Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang dimuliakan, pada pertemuan kali ini perkenalkan saya Sofwan Ridho, salah satu guru fisika SMA Badik 2 Surakarta. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah bab pertama di kelas 10 mata pelajaran fisika, yaitu mengenal hakikat fisika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan memberi manfaat terhadap apa yang kita pelajari kali ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Berkenalan dengan fisika. Perubahan cuaca dan suhu merupakan salah satu gejala alam yang dipelajari dalam ilmu sains. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sains adalah pengetahuan sistematis yang diperoleh dari sesuatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Lebih khusus lagi, ilmu yang mempelajari gejala alam yang berupa makhluk tidak hidup dan interaksi yang menyertainya melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis dinamakan ilmu fisika. Hakikat fisika. Adapun inti atau hakikat ilmu fisika sebagai salah satu cabang ilmu sains tidak jauh berbeda dengan hakikat sains, yaitu 1. Fisika sebagai produk adalah kumpulan ilmu pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. 2. Fisika sebagai proses memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun ilmu pengetahuan yang dikenal dengan metode ilmiah. 3. Fisika sebagai sikap adalah serangkaian sikap yang dibutuhkan untuk melakukan proses penemuan ilmu pengetahuan yang dikenal dengan sikap ilmiah. Menurut KBBI, sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada dalam diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula. Beberapa sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti adalah berpikir secara kritis, bertanggung jawab terhadap penelitian yang sedang dilakukan, peduli terhadap lingkungan, dan dapat bekerja sama dengan kelompok. Lingkup fisika. Secara garis besar, ilmu fisika terbagi ke dalam 4 bahasan, yaitu mekanika klasik, termodinamika, elektromagnetis, dan mekanika kuantum. 1. Mekanika klasik. Bahasan pada mekanika klasik meninjau gerak benda dari berupa benda titik dan benda dengan bentuk beraturan. Biasa disebut juga sebagai mekanika Newtonian karena prinsip gerak benda didasarkan oleh hukum-hukum Newton. 2. Termodinamika. Tinjauan termodinamika adalah aliran energi baik ditinjau secara makroskopis maupun secara mikroskopis. Elektromagnetis. Tinjauan dari elektromagnetis adalah muatan listrik, sifat-sifat muatan listrik, medan listrik, dan hubungan antara muatan listrik dan medan magnet. Mekanika kuantum. Mekanika kuantum meninjau
bahwa gelombang cahaya mempunyai sifat sebagai partikel yang disebut foton berwujud kuanta atau jumlah. Besarnya energi suatu gelombang cahaya tidak hanya bergantung pada frekuensinya, tetapi juga jumlah partikel foton. Selain mempelajari tentang gejala fisik dari suatu benda, ilmu fisika juga merupakan ilmu dasar dalam perkembangan teknologi. Penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bidang kesehatan. Penemuan kacamata untuk membantu mata yang sudah kurang ketajaman penglihatannya. Penemuan alat-alat pendukung kedokteran seperti MRI, Magnetic Resonance Imaging, pencitraan dengan menggunakan medan magnet, mampu mendeteksi adanya racun atau benda radioaktif di dalam tubuh. USG, ultrasonografi, detektor dengan menggunakan ultrasonik, mampu mendeteksi fungsi kerja jaringan tubuh, misalnya pada janin wanita yang sedang hamil. 2. Bidang industri. Revolusi industri di Inggris merupakan geliat industri pertama di dunia dengan ditemukannya mesin-mesin yang bisa mempercepat produksi. Bidang teknologi. Penemuan lampu LED yang lebih hemat energi dibandingkan dengan lampu bohlam yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Penemuan listrik yang membawa perubahan pada kehidupan manusia. Bidang transportasi. Dengan ditemukannya induksi elektromagnetik bisa diciptakan kereta super cepat Shinkansen. Penemuan pesawat terbang sehingga manusia bisa berpergian dengan cepat ke berbagai tempat. Metode ilmiah. Tahapan-tahapan dalam metode ilmiah adalah 1. Observasi awal, berguna mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik tersebut melalui konsultasi dengan pakar ahli di bidangnya, pengalaman dan berbagai sumber ilmu pengetahuan dan referensi lainnya. Identifikasi masalah, melakukan pembatasan masalah, pemilahan masalah dan pertanyaan ilmiah yang diselesaikan. 3. Merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam suatu proyek ilmiah yang perlu diuji kebenarannya melalui penelitian ilmiah dengan cara seksama. 4. Melakukan eksperimen. Dilakukan untuk menguji hipotesis yang sudah diajukan. 5. Mengolah dan menganalisis data hasil eksperimen. 6. Menyimpulkan eksperimen merupakan ringkasan hasil proyek eksperimen yang telah dilakukan. 7. Mengomunikasikan hasil penelitian. Keselamatan kerja. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari temuan para ilmuwan melalui serangkaian penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan bisa berupa penelitian sederhana seperti perhitungan nilai gravitasi menggunakan bandul sampai penelitian yang cukup berbahaya seperti percobaan menggunakan listrik. Untuk membantu para ilmuwan melakukan penelitian, didesainlah sebuah tempat yang aman untuk melakukan penelitian atau percobaan yang disebut sebagai laboratorium. Berbagai macam alat dapat kita temukan di laboratorium yang digunakan untuk penelitian maupun praktikum. Kesalahan penggunaan alat yang mudah pecah dan yang mudah terbakar maupun yang bertegangan tinggi dapat membahayakan penggunanya. Maka untuk mengantisipasi segala bentuk bahaya dalam laboratorium, keselamatan kerja di laboratorium perlu diperhatikan demi mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mencegah terjadinya kerusakan alat laboratorium yang digunakan. Keselamatan kerja terdiri dari 1. Tata tertib laboratorium. Tata tertib selama di laboratorium dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya atau kecelakaan akibat bahan dan benda berbahaya di dalam laboratorium. Beberapa di antaranya adalah memakai jas,
baju khusus untuk bekerja di laboratorium, tidak membawa makanan atau minuman ke dalam laboratorium, tidak menyalakan sembarang benda, tidak berlarian di dalam laboratorium, dan sebagainya. Alat-alat keselamatan kerja di laboratorium. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Maka diperlukan perlengkapan untuk mengatasi kemungkinan buruk yang terjadi, seperti kotak P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, yang berisi obat-obat untuk mengobati luka, pemadam kebakaran, dan sebagainya.